فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin jamaah tarawih Al-Tariq, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, sehingga kalau dihitung nikmat yang telah diterima oleh kita tidak akan terhitung banyaknya. Itu merupakan anugerah yang patut kita syukuri dengan sepenuh hati. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya, termasuk kita di dalamnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syahwatul uzma darinya. Para bapak, ibu, hadirin sekalian, wabil khusus anak-anak yang bapak cintai dan bapak banggakan, kita tidak terasa sudah berada di halaman 27 ya. Ya, walaupun diiringi dengan rintik-rintik hujan agak besar, kalau tidak bawa payung pasti kita cibruk ya Pak Bu. Tapi dengan niat yang ikhlas, kita semua hadirin melangkahkan dari rumahnya sejak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah. Juga insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih. Di antaranya ciri turunnya Lailatul Qadar adalah cuacanya itu adem ayem, redup begitu, tidak panas menyengat. Mungkin diiringi dengan rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Kita akan kebagian hikmahnya begitu ya. Sehingga lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sisa umur kita isi dengan penuh-penuh dengan amaliyah, apa itu yang makhluk langsung berhubungan dengan Allah, juga baik makhluk yaitu dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sesama manusia, sama-sama mukmin dan mukminat, juga makhluk-makhluk yang lainnya. Para bapak, ibu hadirin sekalian, nikmat yang kita patut syukuri juga nikmat umur dengan sehatnya. Sehingga kalau kita tidak sehat, banyak umur, tak mungkin niscaya pasti tidak akan bisa hadir di tempat yang agung ini, yaitu masjid Baitullah atau rumahnya Allah. Para bapak, ibu hadirin sekalian, serta adik-anakku yang bapak cintai serta bapak banggakan, untuk lebih bermuhasabah, berintrospeksi diri, kita sudah berada di fase yang ketiga, di mana fase ketiga ini adalah 10 hari terakhir menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri, pertanda di akhirnya atau akhirnya pelaksanaan ibadah saum pada tahun 1437 Hijriah. Mudah-mudahan kita nanti dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita. Ada satu kata mungkin dari saya selaku pribadi mengatakan selamat Idul Fitri
minal aidin wal faizin, mohon maaf dilahirkan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum yang akan datang atau tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan sekalian, kalau berbicara masalah agama yang kita anut, agama Islam akan tegak dengan 5 perkara, di mana dikatakan dalam sebuah hadis, dunia Islamu ala khamsi. Sesungguhnya Islam itu tegak dengan 5 perkara atau 5 pondasi atau 5 penyangga, ya. Mana yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat, yaitu seperti kita bacakan setiap kali melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sunat, yaitu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau diumpamakan di dalam sebuah bangunan, mungkin syahadat ini sebagai pondasi sehingga kuat dan cepat runtuhnya suatu bangunan, yaitu tergantung kepada pondasinya. Kalau diibaratkan sebuah pepohonan, syahadat ini adalah sebagai akarnya. Tanpa akar mungkin tanaman ataupun pohon itu tidak akan kuat berdiri dan tak mungkin akan berbuah dan sebagainya. Di mana syahadat merupakan pengakuan seorang hamba Allah sebagai muslim, yaitu pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Lalu syahadat yang kedua yaitu syahadat Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Yang kedua, Islam akan tegak dengan melaksanakan ibadah sholat, di mana sholat yang kita perintahkan oleh Allah lewat perantara Rasulullah SAW, yaitu sholat yang 5 waktu. Kalau dibilang mungkin diumpamakan ini adalah sebagai bangunan bagian bata-batanya yang dipasang sehingga bangunan akan tegak dengan kokohnya. Makanya sholat merupakan tihangnya agama Islam, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin faman tarakaha faqad hadamat. Sholat adalah tihang agama, siapa yang melaksanakan berarti mengokohkan agamanya, dan barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah sholat atau sholat yang 5 waktu berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Yang ketiga, Islam akan tegak dan kuat, kita pegang erat-erat sampai akhir hayat nanti, adalah mengeluarkan zakat. Zakat itu khusus bagi orang yang sudah mampu. Zakatnya para agniya, orang-orang yang kaya, yang banyak harta diwajibkan sebagian hartanya, yaitu 2,5% dari total hartanya untuk dikeluarkan, karena itu ada fakir miskin yang untuk kita sayangi, kita santuni, kita bantu supaya dia menikmati dari harta, sebagian harta yang dikeluarkan oleh kita semua. Yang keempat, Islam akan tegak yaitu dengan puasanya orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagai umat kepada umat-umat yang lainnya sebelum kamu, agar kamu benar-benar jadi orang yang bertakwa. Di sini puasa adalah kewajiban
yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, dan kita wajib melaksanakannya. Siapa yang tidak melaksanakannya, tentunya siksa Allah yang diterima. Memang perintah-perintah Allah itu simpel. Kalau kita telisik, kita rasakan amat banyak manfaat yang diterima oleh kita melaksanakan ibadah puasa. Dari segi kesehatan juga, puasa merupakan penopang supaya kita hidup sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, saya kamu sehat. Itu dalam pepatah Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan puasa hari ini, puasa yang sudah kita laksanakan dan puasa yang akan kita laksanakan, itu puasa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita dapat mendapatkan hikmah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah Islam akan tegak dengan kuat, yaitu sebagai penyempurnaan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sudah mampu, baik mampu dalam segi harta maupun dalam segi fisik juga. Itu menjadi prasyarat untuk melaksanakan ibadah menghadiri ke Baitullah. Para bapak, ibu sekalian, hikmah puasa masih banyak sekali yang kita rasakan sampai saat ini. Adalah suatu ibadah yang memang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Kita masih melihat banyak sahabat-sahabat, mungkin ataupun tetangga ataupun siapapun, apalagi orang yang aktivitasnya banyak di luar, mungkin banyak anekdot yang kita temukan dalam keseharian. Kita kadang-kala melihat orang sehat walafiat, muda belia, bahkan bicaranya juga kuat-kuat, tenaga kuat-kuat, kenceng-kenceng begitu. Tapi kenapa puasa sampai tidak bisa melaksanakan? Memang ya pemahaman agamanya mungkin dangkal, ataupun memang dia tidak tahu apa sih sebenarnya puasa. Walaupun kita menerima nasihat, saran, ataupun kita membaca ataupun kita melihat dari penerangan yang disampaikan oleh para daya, mungkin para ustadz, para kiai, para ulama, sudah rasanya mungkin karena sudah pendengarannya sudah tidak lagi menerima akan nasihat itu. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih belum bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tidak ada alasan sedikit pun juga, misalnya sakit dan sebagainya, tahun yang akan datang mungkin bisa melaksanakannya, ya. Karena doa yang baik adalah doa ketika orang itu tidak mengetahuinya. Kita mendoakan tetangga, kita mendoakan saudara, kita mendoakan orang tua, itu hal yang terbaik, doa yang paling terbaik. Para bapak, ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Marilah kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang lainnya, zakat, sedekah, jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, kita dipanjangkan usia dengan sehat walafiat, ya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang akan datang. Lalu mungkin secara pribadi juga saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Maklum manusia tidak lepas daripada kesalahan. Benar dan salah adalah hal biasa, tapi berarti orang yang benar itu bukan berarti orang yang tidak pernah berlaku salah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.